Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Huzaini dari program studi S1 Farmasi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang SPSS dengan menggunakan uji T independen. Jadi dalam video ini kita akan melakukan sebuah uji untuk hubungan perilaku menyusui dengan kadar HB ibu ya. Jadi apakah ada perbedaan kadar HB antara ibu yang eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Jadi di sini kalau udah muncul data seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah klik bagian analyze, terus pilih bagian confirm means di bagian sepenuhnya, terus pilih independent sample test. Lalu di bagian muncullah kotak seperti ini ya, maka di bagian tes variabel ini ya, kita masukin data-data dari SPSS-nya itu, yaitu HB ibu pertama ya, di bagian tes variabel. Terus di bagian grouping variabelnya itu masukin eksklusif. Lalu di bagian depend groupnya itu kita pilih di bagian grup 1 ya, klik kosong. Terus pilih di bagian kedua itu 1 ya. Jadi continue, terus klik OK, maka akan muncul data-data seperti ini ya. Nah, untuk data-datanya seperti ini ya kalau sudah muncul. Jadi di bagian grup statistik ini ya, rata-rata kadar HB ibu pertama yang eksklusif ya atau tidak eksklusif itu berjumlah atau mempunyai sampel 26 dengan rata-rata means-nya itu 10,5846 gram persen dengan standar deviasinya itu 1,52832 gram persen. Nah itu untuk yang rata-rata kadar HB ibu pertama yang tidak eksklusif. Jadi untuk rata-rata kadar HB ibu pertama yang eksklusif ya, ini berjumlah 24 sampel dengan rata-rata means-nya itu 10,4333 gram persen dengan standar deviasinya itu 1,40949 gram persen. Jadi itu untuk bagian grup statistik ya. Nah, untuk hasil uji T dapat dilihat di bagian independent sample test ya atau tabel kedua. Jadi rata-rata kadar HB ibu pertama yang equivalent asumsi atau bisa dibilang dengan asumsi varian kedua kelompok yang sama dan asumsi kedua kelompok tidak sama ya, atau bisa dibilang equivalence not asumsi. Jadi pada uji Leven ini ya, kalau nilai V-nya itu itu lebih besar dari 0,5 maka tidak ada perbedaan ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia nilai P-nya itu kurang dari 0,05 maka ada perbedaan. Jadi bisa dibilang equal. Jadi untuk melihat uji Leven ini ya, untuk menghasilkan nilai P-nya itu bisa dilihat di bagian sig ya, yaitu sebesar 0,602 gram persen. Jadi dapat disimpulkan kalau tidak ada perbedaan antara varian kedua kelompok yang sama. Kalau untuk melihat equivalence-nya itu atau P nilai V value-nya itu bisa dilihat di bagian kolom kedua dari sig to talent ya, yaitu sebesar 0,718. Jadi dapat disimpulkan ya, perbedaan yang tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar HB ibu pertama yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non eksklusif ya. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.